Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing, seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan di saat ini kita datang dengan penuh rasa syukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi PKJ 242 ayat 1 dan 2, Seindah Siang di Sinar Terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama memasuki kebaktian minggu pada saat ini. Dan setiap kita mengambil saat teduh dan mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama merenungkan kehidupan yang kita jalani, di mana kehidupan kita sebagai orang beriman tetap saja menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kemudian kita renungkan saat ini adalah, apakah pergumulan hidup membuat kita melupakan Tuhan sebagai sumber pertolongan? Apakah pergumulan hidup membuat kita berputus asa dan tidak memiliki pengharapan lagi? Ataukah justru sebaliknya? Meskipun pergumulan itu kita hadapi, meskipun ujian dalam kehidupan kita alami, kita tetap
senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita. Marilah saat ini kita bersama memasuki doa pengakuan dosa. Kita akan mengawalinya dengan doa pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita berdoa. Betapa ketika kami merenungkan kehidupan kami, sungguh kami seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seringkali kami melupakan-Mu di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan, ampunilah kami juga ketika di tengah ujian dalam kehidupan, kami juga melupakan-Mu. Kami merasa bisa menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri, dengan kemampuan kami sendiri. Dan kami juga tidak melibatkan karya-Mu di tengah pergumulan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami, perbarui kehidupan kami, agar senantiasa hidup kami sesuai dengan perkenanan Tuhan. Pimpin dan sertailah selalu kehidupan kami oleh kuasa Roh-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita akan bersama memuji nama Tuhan sebagai respon syukur kita atas berita anugerah yang kita terima dari Kidung Jemaat 344 bait pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Pengharapan
di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami yang tidak mudah, Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Terlebih firman Tuhan yang hendak kami baca juga menjadi kekuatan bagi setiap kami, terlebih dikala kami mengalami kelemahan dan kelelahan. Tuhan, segarkanlah hidup kami, hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami semakin mengerti kehendak-Mu bagi kehidupan kami, dan hidup kami senantiasa selaras dengan rancangan dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 391, bait pertama dan yang keempat, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya
dan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah panjenengan mendapat sesuatu yang istimewa dari seseorang? Bagaimana perasaan panjenengan ketika mendapat sesuatu yang istimewa tadi? Tentu ketika kita menerimanya, kita merasa senang, kita merasa bangga mendapat sesuatu yang istimewa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang istimewa itu tidak selalu diukur dengan mewahnya atau mahalnya barang yang kita terima. Tetapi sesuatu itu bisa juga menjadi istimewa manakala kita mendapatkan sesuatu dari seorang yang spesial dalam hidup kita. Dan tentu sekalipun itu adalah sederhana barang yang kita terima, tentu itu menjadi istimewa bagi kita. Demikian juga Paulus telah menerima sesuatu yang istimewa dari Yesus di dalam perjumpaan dengan Yesus ketika perjalanan menuju Damsyik. Dan pada akhirnya Paulus justru yang begitu berkobar-kobar, bersemangat memberitakan kabar keselamatan yang ada dalam diri Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada keistimewaan yang diajarkan oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan, kalau kamu percaya dengan iman yang teguh, maka penderitaan atau penganiayaan terhadap kamu akan sirna. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi justru Paulus berusaha untuk menguatkan jemaat yang ada di Roma khususnya agar tetap bermegah, yang artinya adalah bersyukur di tengah penderitaan yang dialami, bermegah di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma. Paulus mengajak untuk tetap bersukacita di tengah orang-orang Roma mengalami penganiayaan. Sebab Yesus juga sudah mengatakan bahwa orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, maka ia mempunyai kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia tentu mempunyai pergumulannya masing-masing. Dan seringkali kita merasa bahwa pergumulanku iki luwih abot timbange bapak A, ibu B, dan seterusnya. Inilah yang pada akhirnya disebut dengan sawang sinawang. Kita hanya bisa melihat keadaan orang dari luarnya saja. Padahal itu juga tidak selalu mewakili keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Karena tidak jarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lebih memilih untuk menutupi permasalahannya di hadapan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, kehidupan orang beriman
juga tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Ibaratnya seperti halnya ujian. Setiap orang pasti mengalami ujian di setiap tahap pertumbuhan di sepanjang kehidupannya. Misalnya untuk bisa naik kelas atau lulus sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, harus ada ujian yang dihadapi. Begitu juga ketika seseorang hendak masuk ke perusahaan yang diinginkan, ke tempat pekerjaan dia mencari, tentu dia harus melalui yang namanya ujian psikotes, wawancara, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi keinginan adalah bisa lolos dalam setiap ujian yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ujian kehidupan sama-sama dialami oleh setiap orang. Tetapi cara menanggapinya berbeda-beda. Ada orang yang ketika menghadapi ujian dalam kehidupan, kemudian mereka jatuh dalam keputusasaan dan melihat bahwa itu adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi orang yang lain tentu menanggapinya dengan berbeda, ujian yang datang dalam kehidupannya. Dia menganggap bahwa ujian itu adalah tantangan bagi dirinya yang harus dihadapi dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan ketika penderitaan itu dialami, bisa membuat orang itu ada dalam ketekunan, lalu menimbulkan tahan uji, lalu menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, pergumulan yang mungkin sedang kita alami seharusnya dapat membuat kita semakin tekun di dalam usaha atau upaya untuk mencari jalan keluar. Dapat membuat semakin tekun di dalam doa. Dan ini tentu menjadi kekuatan bagi orang yang percaya dalam melewati masa sulitnya. Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan itu dapat menguji iman kita. Pergumulan itu dapat menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Akankah hidup kita menjadi tidak berdaya, lemah oleh pergumulan itu? Ataukah kita tetap bersemangat menjalani kehidupan meskipun penderitaan, ujian kehidupan itu tengah kita hadapi? Kita tetap setia di dalam iman kita dan senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, di mana ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, Tuhan senantiasa hadir untuk menyertai dan memelihara kehidupan kita di tengah berbagai macam kondisi hidup kita. Sama seperti halnya emas yang diuji dalam api, sehingga nyata kemurnian dan keasliannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, ketika berhadapan dengan ujian dalam penderitaan, selalu dapat menjadi kuat dan bertumbuh ketika kita bertekun di dalam doa.
pengharapan itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan ketika seseorang datang kepada dokter dan bertanya apa yang menjadi penyakitnya, dan dokter itu memberikan diagnosa dari penyakit itu. Dan ketika mendengar kabar itu, pasien ini kemudian tidak lagi punya pengharapan. Bisa panjenengan bayangkan, kondisinya pasti akan semakin menurun. Imun tubuhnya semakin menurun. Dan tidak ada lagi semangat di dalam kehidupan yang dia jalani. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berharap. Sebab kembali bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Justru yang sering mengecewakan itu karena kita meletakkan pengharapan kita pada keinginan kita. Kita tahu bahwa rencana Allah tentu berbeda dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, segala bentuk ujian dalam kehidupan, pergumulan, itu justru membuktikan bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Dia tidak ingin meninggalkan umat-Nya. Ujian dalam kehidupan, Allah ingin mendewasakan diri kita, mendewasakan iman kita. Di balik ujian dalam kehidupan, Tuhan Allah ingin membentuk hidup kita seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, tetaplah menjalani kehidupan kita di dalam pimpinan dan penghiburan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu bila mana saat ini kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami untuk dapat menjadi pribadi yang tahan uji di dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami.
mampukanlah kami untuk senantiasa bertekun, mampukanlah setiap kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Sempurnakanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing, kiranya senantiasa Tuhan berkati, pun melalui pekerjaan kami di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini, kami yakin percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga kami. Kiranya kami senantiasa tetap dimampukan bersyukur di dalam keadaan hidup kami. Kami juga menyerahkan kesehatan setiap anggota keluarga kami di tengah transisi menuju new normal. Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi kami, sehingga dengan kesehatan yang baik, kami tetap dapat beraktivitas dengan lancar, bekerja dengan penyertaan perlindungan Tuhan. Demikian pada saat ini, kami juga mohon hikmat yang daripada Tuhan kepada setiap orang tua di dalam mendampingi putra-putri mereka di dalam belajar yang dilakukan di rumah masing-masing. Berikan kesabaran, berikan kemampuan, sehingga kami boleh mendampingi anak-anak kami di dalam proses belajarnya. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam pekerjaan mereka. Senantiasa Tuhan beserta mereka. Masa depan mereka kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami, di mana dalam minggu-minggu ini kami masih memasuki dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Beberapa rangkaian kegiatan masih terus kami lakukan. Kiranya gereja kami dan setiap kami yang menjadi bagian di dalamnya senantiasa boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia di dalam kondisi apapun hidup kami. Kami menyerahkan juga untuk setiap rangkaian kegiatan yang hendak diadakan di gereja kami, juga bulan keluarga. Kiranya Tuhan yang hadir bersama dengan kami, supaya dapat kami hayati selalu betapa pentingnya kehidupan keluarga bagi kami. Kami menyerahkan setiap pelayan-Mu, penatua diaken, para pamong, pengurus kelompok, bagian TU, koster, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk tetap setia melaksanakan komitmen kami untuk melayani-Mu. Demikian kami juga menyerahkan tim IT yang telah bekerja keras di dalam pelayanannya, sehingga ibadah online boleh dapat terlaksana dan kami boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita di dalam kehidupan mereka, serta damai sejahtera. Kami serahkan mereka hanya di dalam naungan kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami di tengah situasi yang tidak mudah, agar kami
tetap dalam perlindungan Tuhan dalam era new normal ini. Tuhan berkati setiap pemerintah, pemimpin kami dari pemerintah pusat hingga daerah, hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Demikian warga masyarakat yang ada di dalamnya, biarlah kami juga disiplin dengan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa beserta dengan bangsa dan negara kami di tengah setiap dinamika yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Inilah yang menjadi seru doa kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang didasari di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita membawa persembahan dari hati yang bersyukur kepadanya. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan di dalam NKB nomor 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur
syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Melalui kebaktian pada pagi hari ini, kami boleh memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Maka dari itu Tuhan, seberapapun persembahan yang kami persembahkan ini, boleh menjadi pekerjaan dan pelayanan di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini. Dan kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, bendahara maupun bendarawati. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati pada mereka. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjadi orang yang beriman, yang senantiasa dapat tahan uji di tengah segala keadaan yang ada. Dan bersama kita akan memuji nama Tuhan kembali dari NKB 49, bait pertama dan yang ketiga, yang juga menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan
susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.